Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Upaya gugatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif ke Mahkamah Konstitusi dinilai salah alamat. Saat ditemui di forum diskusi doktor di Jakarta, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun mengatakan gugatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif ke Mahkamah Konstitusi dinilai salah alamat. Menurut Andi, gugatan tersebut bukanlah wewenang MK, melainkan ranah Bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu. Jadi berkaca kepada Undang-Undang Pemilu dan juga jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bersifat SM bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, tapi seharusnya dibawa ke Bawaslu. Ya, dan kemudian di paslon 01 ada Profesor Hamdan Zulfa. Ya, di 03 ada cawapres Profesor Mahfud. Semua ini keduanya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan punya keyakinan dan punya sikap taat ajas, taat konstitusi. Oleh karena itu berkaca pada dua tokoh ini, mereka punya keyakinan bahwa pelanggaran TSM bukan tepatnya di MK, tapi Bawaslu. Dan kalau seandainya dibawa ke MK, maka itu adalah suatu pekerjaan sia-sia, pekerjaan mubazir. Dan juga artinya mereka membawa pelanggaran TSM ke MK adalah menunjukkan sikap yang inkonsisten, ya. Upaya gugatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke Mahkamah Konstitusi dinilai sia-sia karena MK tak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti gugatan soal pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Pelaporan tersebut seharusnya dibawa ke Bawaslu RI. Lalu bagaimana undang-undang mengatur mekanisme ini? Telah hadir di studio bersama saya pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Mas, selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih Mas sudah ke studio Garuda. Ya, sama-sama. Mas, ini hari-hari ini betul-betul sepertinya kita menyaksikan masih terus panas ya Mas, ya ramai gitu. Bahwa pihak yang kalah nih, 01 dan 03, walaupun memang belum ada penetapan, tapi hasil quick count sudah menunjukkan bahwa suara yang cukup tinggi untuk 02, sehingga pasangan 1 dan 2 pasangan 1 dan 3 menuduh dan merasa sudah punya bukti bahwa ini adalah kecurangan yang tadi Mas kita sebut terstruktur, sistematis, dan masif. Nah mungkin masyarakat belum paham juga Mas, nggak semuanya paham maksudnya apa Mas? Pelanggaran atau kecurangan yang dianggap TSM tersebut Mas? Iya, satu ya, harus ada orang yang memiliki kekuasaan luar biasa besar yang merancang. Oke. Itu tersistemnya. Lalu aparatur orang ini di bawah itu secara struktur ke bawah itu bekerja dalam kerangka rancangan yang disusun oleh orang yang berkuasa itu gitu ya. Terstruktur itu. Terstruktur. Dan itu terjadi kalau di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu lebih dari 50% wilayah Indonesia. Mewakili 50% baru disebut terstruktur sistematis. Lebih dari 50% provinsi Republik Indonesia. Kalau sekarang ada 38, misalnya itu berarti ada berapa? Kita butuh 15 dan 18 lah ya, 19 ya. Maka harus terjadi di sekitar 20 lah. Kali 19 ya. Dia harus terjadi di lebih dari atau setidak-tidaknya 19 provinsi. Nah setiap provinsi kan ada kabupaten-kabupaten segala macam. Anda bisa bayangkan. Oke. Nah sejauh yang saya mengerti dari pernyataan-pernyataan terpisah di teman-teman di pasangan 01 dan 3 itu terlihat mereka sampai pada kesimpulan bahwa ini terjadi pelanggaran secara tersistem itu karena satu di antaranya faktor yang mereka tunjuk adalah adanya pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah, gubernur, yang PJS, PJ dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Sebagai orang tata negara, Mbak, sudah pasti cara mereka mengkonstruksi itu totally wrong. Oke, totally wrong, salah ya. Ya. Kenapa? Kan pengangkatan pejabat itu diperintah oleh undang-undang.
tanpa pengangkatan pejabat itu tidak ada kepala daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah di daerah. Dari segi penelaran, bagaimana bisa sesuatu perbuatan yang selaras atau merupakan pemenuhan kewajiban undang-undang terus dibilang salah? Baik. Di situ itu tuh. Dan dari situ aja udah salah gitu. Berarti menggugat undang-undang kalau begitu. Ya, itu dia gitu. Nah, presiden itu mengangkat pejabat-pejabat gubernur, bupati, kepala daerah karena diperintah oleh undang-undang. Mengapa diperintah? Untuk untuk mengisi kekosongan pejabat di daerah itu gitu ya. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang tapi dikualifikasi salah? Bagaimana ceritanya itu? Nah, di situ aja udah keliru itu. Oke, jadi maksudnya itu aja itu aja sudah terlihat bahwa cara mereka mengkonstruksi kekeliruan ini keliru juga. Ya, artinya 50% kan artinya kan tadi yang ya 50% lebih kan 19 daerah itu. Artinya mereka meyakini dan punya bukti bahwa 19 kepala daerah baik di kota, provinsi, kota, kabupaten gitu ya, semuanya kompak gitu ya melakukan kecurangan. Mesti begitu kan, mesti begitu dan seperti itu ya, Mas. Lalu orang-orang itu bekerja untuk memastikan kekeliruan itu. Nah, bagaimana ceritanya itu? Nah, karena itu sudahlah ini saya kadang-kadang bilang begini, ini kan kayak orang menjaring angin, Mbak. Menjaring angin. Berarti sesuatu yang tidak pasti. Tidak tertangkap. Bagaimana Anda menangkap? Gitu, menjaring angin lah. Di satu kesempatan saya bilang begini, ini kok kayaknya kayak di kampung dulu saya itu kalau menjelang Ramadan atau ada bulan Ramadan kita masih anak kecil itu kita bikin meriam bambu dulu tuh. Bambunya gede, orang kampung saya bilang bambu Jawa, dilobangin tengah, dilobangin ujung, kasih minyak tanah, bakar, gede, bunyinya gede, rame itu. Tapi nyamuk pun jangankan mati, sempoyongan aja enggak. Nah, kurang lebih kalau kita mau ibaratkan dengan teriakan-teriakan mengenai TSM dan segala macamnya kurang lebih sama dengan itulah. Baik. Dentumannya menggelegar, tapi nggak ada yang mati. Baik. Nah, Mas, tadi bicara soal TSM, kita sudah tahu bahwa artinya pihak yang kalah ini meyakini bahwa ada bagian kekuasaan gitu yang dianggap berperan gitu ya untuk memenangkan 02 gitu, dan itu mereka mengkonfirmasi dan punya bukti kah gitu, Mas? Nah, saya nggak tahu ya mereka punya bukti atau tidak punya bukti gitu ya. Tapi tadi saya bilang gitu ya, presiden Anda suka atau tidak mengangkat pejabat itu karena perintah undang-undang. Betul. Bukan karena polisi dia yang dikerangkakan dalam kemauan atau kehendak tersembunyi untuk memenangkan salah satu paslon di antara 3 paslon ini. Dalam hal ini memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran misalnya. Kan tidak. Jadi dari premisnya salah, premisnya saja udah keliru. Baik. Nah, karena itu ya memang ini keliru. Baik. Nah, Mas, menurut Mas Margarito melihat misalnya misalnya menuduh bahwa ada penggunaan kekuasaan untuk memenangkan 02. Nah, apakah memang segamblang itukah gitu itu bisa dilakukan oleh kekuasaan gitu terkait kemenangan satu calon gitu, Mas? Mbak, sekali lagi. Satu, pengangkatan pejabat itu karena perintah undang-undang. Lain soalnya kalau tidak ada perintah undang-undang lalu presiden mengambil kebijakan. Begitu ya, itu mungkin bisa kita pikirkan. Satu. Yang kedua, seringkali kan mereka menghubungkannya dengan pemberian bansos. Bukankah pemberian bansos juga perintah undang-undang? Begitu satu. Kedua, dari mana dana itu? Besaran bansos, kapan bansos dilaksanakan segala macam kan dibicarakan bersama-sama antara presiden dan DPR. Di DPR disepakati baru bikin skema waktunya segala macam itu. Jadi ini semua by law, by government policy. Begitu ya, dan by rules gitu. Jadi karena itu pertanyaannya adalah bagaimana bisa sesuatu yang dilaksanakan karena perintah undang-undang atau by rules atau memenuhi kewajiban hukum sebagai pejabat negeri, pejabat lalu itu disebut salah. Itu yang saya bilang dari semula premisnya keliru. Tapi kita di atas itu semua kita hormatlah orang punya hak gitu ya. Nah, toh pada akhirnya dalam ilmu hukum Anda menuduh Anda mesti membuktikan gitu ya. Jadi silakan aja pergi dan undang-undang kan memungkinkan itu. Jadi silakan Anda bicara macam-macam, nanti di pengadilan akan dicek apakah Anda punya dalil-dalil itu dapat Anda buktikan atau tidak. Kalau Anda tidak buktikan ya sudah dengan segala hormat kita dan mereka mesti berbesar hati bahwa oke, kita tidak beruntung. Baik. Mas, saya mau bertanya, tapi kita harus jeda sebentar. Karena yang saya penasaran misalnya kan biasanya kalau menuduh harus punya bukti ya. Artinya tapi Mas Margarito jawab setelah jeda. Pemirsa, dialog saya bersama Mas Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, akan melanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu.
Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Penerjunan di Tidore sangat ini tentu ada nanti dan tidak. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam live di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama pakar hukum tata negara, Margarito, kami saya lanjutkan kembali. Mas, ini kan berlaku hukum di kita adalah kalau Anda merasa dicurangi atau menemukan kecurangan dan artinya kan Anda membuktikan kecurangan tersebut. Nah, itu yang berlaku kan, Mas? Artinya kalau ada pihak yang merasa dirugikan dan meyakini bahwa kecurangan ini dilakukan oleh pihak 02 gitu secara TSM tadi, artinya yang menuduh harus membuktikan. Oh iya. Bukti-bukti apa saja, Mas, biasanya? Ya begini, Anda menuduh terjadi pelanggaran. Di mana pelanggaran itu? Siapa yang melakukan itu? Bagaimana bentuknya? Kapan? Siapa saksinya? Mesti selengkap detail. Itu ya, Mas, ya? Memang mesti Anda mesti masuk di rincian. Anda nggak bisa kayak kita mengabarkan sesuatu seperti di film gitu ya? Pokoknya kayak di film Star Wars gitu ya. Iya, betul. Oh, enggak begitu. Okay. Di mana itu? Kapan? Siapa yang melakukan? Bagaimana bentuknya? Rincian itu mesti disajikan di atas meja persidangan. Tanpa itu Anda ke laut. Ada bukti foto, bukti ya video. Sudah, gimana itu gitu? Di mana dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana bentuk perlakuan ini? Ada fotonya, ada ininya, ada ini segala macam. Taruh di meja satu per satu. Dan semua bukti itu harus memberikan keyakinan pada hakim bahwa ya benar. Anda boleh taruh, tapi kalau hakim bilang, no, saya tidak yakin dengan bukti itu. Selesai. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitulah adab peradilan kita. Begitulah cara hukum kita. Yang berlaku di Indonesia. Kita memilih, begitu kita berperadilan. Anda menuduh, Anda membuktikan, dan bukti itu harus memberikan keyakinan tanpa ragu kepada hakim bahwa yes, apa yang Anda dalilkan betul. Kalau Anda taruh di meja, tapi kalau hakim tidak yakin, itu juga tidak berbuat apa-apa. Nah, lalu Mas, misalnya tadi yang seperti beberapa Mas Margarito juga menyampaikan tadi juga ketika diskusi tadi soal forum dokter mengatakan bahwa ya harusnya tidak ke MK gitu tapi ke Bawaslu. Nah, apa tuh Mas? Artinya begini. Undang-Undang Dasar 1945 kita bilang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa sengketa hasil pemilu. Hasil. Ya. Karena itu kita mau bikin sederhana, yang dibawa ke sana perselisihan angka-angka. Hasil pemilu adalah angka. Anda dapat berapa, saya dapat berapa. Itu yang diperselisihkan. Dulu 2014 Pak Prabowo kan kalah tuh. Kami pada waktu itu, saya termasuk, Anda tahu orang yang bilang Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah kalkulator, Margarito. Di depan Mahkamah Konstitusi pagi hari di TV One, saya bilang ini Mahkamah kalkulator. 2014 ya. Why? Saya ingin cara berpikir pada waktu itu, angka itu kan tidak jatuh dari langit. Betul. Ada proses yang mengalirkan angka itu. Saya ingin periksa ini angka. Periksa ini proses ini. Mahkamah Konstitusi bilang enggak. Itu bukan wewenang kami. Karena yang adalah hasil itu tadi. Baik. Jadi ini argumentasi pengulangan karena saya dari 2014 itu sudah ngomong hasil itu tidak jatuh dari langit. Hasil itu lahir dari serangkaian proses. Karena itu angka 1. Kenapa angka 1 itu lahir dari proses? Nah kalau proses ini tidak beres, ini tidak beres. Makanya itu ini mesti diperiksa. Tapi Mahkamah Konstitusi enggak itu sana Bawaslu.
Oke, seperti itu hukumnya Ya yang hukumnya, berlaku di kita. ya sudah apa, kalah kita. Iya, betul. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Padahal waktu itu sekali lagi saya yakin bahwa nggak, kalau kita pukul proses ini rontok nih. Tapi Mahkamah Konstitusi bilang no, proses Bawaslu. Ya sudah mau apa? Kalah sih Pak Prabowo, kita ini kalah juga. Baik. Masuk got kita. Waktu itu ya, 2019 juga begitu. Terus sekarang ini, makanya kemarin itu saya bilang, saya minta dengan hormat pada teman-teman Mahkamah Konstitusi yang pintar-pintar ini dan yang arif-arif ini, konsistenlah pada teks Undang-Undang Dasar, bertumpulah pada teks itu dan fokuslah pada angka-angka, bukan proses melahirkan angka. Baik. Karena dan bangsa ini telah memilih bahwa proses bersepakat untuk memastikan koreksi terhadap proses perolehan angka atau proses pemilu itu diserahkan kepada Bawaslu. Karena itu, maka kalau Anda sekarang ini Anda tidak setuju dengan segala macam itu, prosesnya bla 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 bla, presiden nggak beres, administrasi nggak beres, ini nggak beres, macam-macam, bawa itu ke Bawaslu. Kalau Anda tidak bawa, jangan-jangan memang nggak ada barang ini. Baik. Ini ngomong doang nih. Jangan-jangan, Nah, gitu. Mas, kalau melihat tadi ya ada 2 jalur ya, Yes. MK lalu jalurnya Bawaslu. Ya. Nah, 2 jalur ini kan tentu keputusannya, rekomendasinya berbeda kan, Mas? Oh iya. Artinya kalau di MK itu dimungkinkankah ada keputusan diambil Pilpres ulang seperti itu? Mungkinkah kalau misalnya ternyata pihak pemohon bisa membuktikan lalu MK memutuskan Pilpres ulang? Mungkinkah atau kalau di Bawaslu mungkin seperti saja. apa, Mas? Mungkin saja. Masalahnya adalah mungkin Oh, kalau mungkin. Kalau bisa dibuktikan, kalau dibuktikan, ya angka yang diperselisihkan itu memberikan keyakinan kepada hakim-hakim bahwa ya ini angka sejumlah ini nih, sehingga tidak melahirkan serta-merta melahirkan ada yang menang gitu ya. Karena itu mesti diproses ulang. Baik, itu itu mungkin saja. saja. Tapi angka yang diyakini ketidakbenarannya itu atau kebenaran oleh pihak yang mempersoalkannya itu signifikan. Oke, Kalau tidak signifikan, baik. sudah game over. Jadi nggak bisa berdasarkan enggak. perasaan gitu Enggak, ya, Mas ya. enggak. Nah ini menurut hakim gitu ya dan berdasarkan Enggak. kehendak masyarakat dan Oh berdasarkan enggak tingkat bisa. keadilan di Oh masyarakat. enggak. Itu Anda totaliter. Oke. Anda totaliter, tidak bisa. Karena tidak boleh pakai ini, pakai sebab begini, Mbak, berbahaya sekali kalau kita cuma bilang kehendak masyarakat, kehendak masyarakat. Betul, rasa keadilan di masyarakat katanya unsur hukum. Itu berbahaya sekali Berbahaya untuk bangsa sekali. dan negara ini. Why? Saya minta maaf ya, bangsa ini 80% atau berapa persen itu Islam. Rakyat kita ini beragama Islam. Selebihnya agama lain. Kalau kita pakai jumlah, kasihan orang-orang yang beragama lain ini. Baik. Maka yang besar ini salah karena dia besar menang terus. Apa begitu kita berbangsa? Ya, Rusak total nasionalisme kita, negara kesatuan kita, kebangsaan kita. Tidak boleh. Karena itu kita pakai hukum. Jadi by law, by fact, by prinsip. Tidak boleh semua orang bilang begini, semua orang bilang begini. Kalau semua orang itu bilang salah terus kita ikut. Baik. Bisa mati, salah kita bernegara gitu. Dan Ya. saya minta hakim jangan termakan oleh propaganda kecil-kecil ini. Oh, berdasarkan masyarakat, no. By law, by text, by fact. Yang tersaji di atas meja pengadilan dan apa yang disajikan di meja pengadilan itu memberikan keyakinan tanpa ragu pada hakim. Itu yang mesti diambil oleh hakim. Nah, tadi kita bicara hukum, Mas. Tapi sekarang yang ramai lagi adalah hak angket. Tapi Mas kami jangan jawab dulu. Mas kami jangan jawab dulu. Kita harus break sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog saya makin panas dengan Mas Margarito Kamis. Kami lanjutkan kembali setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya Diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang live di Garuda TV.
Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Oh, penerjunan di Tidore sangat. Ini tentu ada nanti dari tidak dipenuhi. Laporan 8 malam setiap hari pukul 11 malam live di Garuda TV. Dialog saya bersama pakar hukum tata negara Margarito Kamis semakin panas. Kita lanjutkan kembali. Mas, Ya. jadi tadi ini kan ada upaya mau ke MK misalnya ya. Ya. Tapi misalnya tidak ke Bawaslu lah gitu ya. Karena kita tahu bahwa Bawaslu hanya sekedar memberikan rekomendasi gitu Ya. yang sifatnya parsial. Ya. Tapi ini ada lagi Mas, upaya yang sedang sekarang ramai bahwa ada ajakan dari 1 dan 2 misalnya bersama-sama kalau mereka berkoalisi ya Mas ya, partai-partai yang mendukung 01 dan 03 ini kan katanya ada 315 suara di DPR sehingga mengajukan hak angket itu sangat mungkin bisa dilakukan untuk terkait bahwa ini telah terjadi kecurangan dalam pemilu dan harus dilakukan pemilu ulang. Seperti apa Mas? By prosedur ya. Ya. Angket itu harus diteken oleh lebih dari 25 orang dan 25 orang itu lebih dari satu fraksi. Betul. Sebut saja adalah fraksi di luar PDIP misalnya Ya. gitu ya, yang mau bergabung dan menaikkan itu. Nah setelah itu teken akan dibawa diputuskan di rapat paripurna. Apakah akan lolos di paripurna atau tidak? Dugaan saya sih enggak. Tapi katakanlah udah jalan deh. Katakanlah begitu jalan, ya. oke. Katakanlah jalannya. Katakanlah saja begitu jalan gitu. Maka sebagai orang tata negara pertanyaan adalah ini pemilu, angket dalam kerangka pemilu. Undang-undang pemilu mengatur semua hal ihwal pemilu, dari proses penyelenggaraan sampai dengan curang dan macam-macam itu diselesaikan dengan undang-undang pemilu. Karena itu di mana tempat angket di dalam pemilu? Ini tata negara ya. Iya, betul. Undang-undang pemilu mengatur dari A sampai Z. Satu di antaranya adalah curang-mencurang itu. Iya. Penyelesaiannya itu Di tadi ke Mahkamah Konstitusi dan ke Bawaslu. Bawaslu. Itu kerangka kerja hukum pemilu untuk hal ihwal pemilu. Kesimpulannya adalah atau maknanya adalah undang-undang pemilu tidak memberikan mekanisme lain atau prosedur lain mengoreksi hal ihwal pemilu selain Bawaslu dan MK, bukan angket. Jadi saya dari segi konstitusi, saya berpendapat salah lagi alamatnya ini. Oh gitu Mas ya? Oh salah. Banyak yang bilang bahwa jika tadi Mas, Yes. bahwa misalnya ya 1 dan 2 koalisi partai di sana cukup besar lalu misalnya tadi taruhlah tadi seperti yang Mas sampaikan, taruhlah misalnya hak angket dilakukan. Tapi kan rekomendasinya adalah kembali lagi ke MK, seperti itu kan Mas? Nah itu dia gitu. Kembali lagi ke undang-undang Karena pemilu. angket itu tidak bisa memerintahkan misalnya iya. memerintahkan Pemilu pemilu ulang, pemilu susulan, pemilu AO enggak Iya, bisa. betul. Enggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu dan atau dilakukan oleh Mahkamah MK. Konstitusi. Tidak di luar itu apapun dokumentasinya. Tata negara loh ya. Iya. Saya tidak bicara politik. Iya, betul. Jadi untuk apa pergi ke angket? Dan karena itu saya dapat memastikan gitu ya, berspekulasi dengan keyakinan yang lumayan gitu, ini barang akan ya layu sebelum Seperti itu, Mas. berkembang, gitu ya. Kayak ini kayak kerupuk deh. Baik. Dengan masa periode ini kan udah bulan mau Maret nih Mas. Iya, Ini iya. ada waktu hampir 6 bulan ya, atau 7 bulan lah menuju Oktober, Iya, iya. masa akhir Presiden Joko Widodo di Iya, Oktober iya, 2024. iya. Lalu- Nah, selama waktu tersebut apakah kalau sebagai pakar hukum tata negara Iya. melihat dalam proses tersebut dimungkinkan tidak bahwa hak angket itu selama prosesnya sampai kemudian menghasilkan rekomendasi Mas? Boleh saja begitu Oh, ya. boleh saja? Boleh saja gitu ya. Berarti bisa dibuat cepat seperti itu? Bisa saja, bisa Oke. dibuat cepat gitu ya. Tetapi saya tidak melihat kerangka kerja diangkat itu memungkinkan Anda menemukan sesuatu persis seperti atau mirip dengan Iya, apa yang Anda betul, bilang itu betul. tadi. Why? Kalau Anda bilang tersistem, katakanlah begitu. iya. Anda mesti periksa semua orang yang Anda duga bekerja dalam kerangka kemauan Presiden. Artinya prosesnya lama ya Mas, kalau melihat di Bagaimana ceritanya? di sidang DPR. Bagaimana ceritanya? Oke. Lalu rekomendasinya apa? Rekomendasinya, tapi begini ya, jangan-jangan ini spekulasi gitu. Iya.
Karena kalau angket itu Anda mesti berakhir dan satu kesimpulan dalam kerangka ini, saya rasa mereka akan bilang Presiden melakukan ini. Nah, katakanlah itu salah begitu ya. Lalu mereka bulatin itu, kerangkakan itu secara konklusif dalam kerangka tata negara sebagai Presiden melakukan perbuatan tercela. Oke. Lalu atas dasar perbuatan itu mereka akan memakzulkan. Yes. Tujuannya ke sana. Ya kira-kira gitu. Kan Anda tidak bisa bikin lain. Kan kalau sudah kesimpulan lalu katakanlah ya terjadi nih Presiden begini. Apa yang artinya ini tercela? Tercela terus menyatakan pendapat Anda tuduh Presiden tercela. Nah itu barangkali yang jangan-jangan itu sebuah silent target dari angket ini. Jadi silent targetnya atau main target dari ini jangan-jangan bukan pemilunya tapi presidennya. Yang itu tadi yang dia cari. Nah, kembali lagi soal tadi, misalnya tadi kita ini kan bicara berandai-andai ya Mas. Oke, misalnya ternyata kemudian yang tadi Mas Margarito sampaikan, jangan kemudian rekomendasi, iya ini adalah bagian dari TSM di mana Presiden sebagai kepala negara gitu ya, kepala pemerintahan yang kemudian dianggap mengorganisir kecurangan secara TSM tersebut, lalu tadi melakukan perbuatan tercela, lalu layak untuk dimakzulkan. Nah itu apakah itu bisa dilakukan seperti itu dan memang dari TSM tadi? Gitu? Itu yang tadi kan kita bilang dia tidak bisa memberi rekomendasi coblos ulang dan seterusnya gitu, mengengsel ini itu nggak bisa gitu. Tapi kalau dia angket ini berjalan lalu dia temukan tadi saya bilang Presiden melakukan ini dan ini kalau semua menurut mereka terbukti, apa makna ini? Oh ini perbuatan tercela. Masuklah sebagai salah satu artikel impeach. Belum terjadi impeach, iya orang mengerti. Tapi atas dasar itu lalu bilang itu. Satu, yang kedua, lalu terjadi delegitimasi terhadap kemenangan Pak Prabowo, misalnya, gitu. Nah, menyangkut tadi. Nah, soal delegitimasi kemenangan Prabowo, apakah kemudian misalnya kita berandai-andai Mas, setelah kemudian misalnya DPR menyepakati paripurna gitu ya bahwa Presiden telah terbukti melakukan perbuatan tercela, melakukan tindakan TSM, kecurangan pemilu, sehingga ke hasil pemilu 2024 delegitimasi. Tidak legitim gitu ya. Itu mungkin Mas. Mungkin mereka bilang begitu, tapi begini, sebagai orang yang belajar hukum, ada dua, legitimasi dan legalitas, itu dua konsep yang berbeda. Ya, legitimasi itu politik, konsep. Iya, betul. Legalitas itu ilmu hukum. 1000 orang mengatakan ini tidak legitim, tapi hukum bilang sah-sah. Maka dalam ilmu politik, saya menunjuk sekali lagi pendapat almarhum Profesor Afan Ghaffar, pakar politik dari Gajah Mada pada waktu perdebatan di PAS 1 BPMPR, pada waktu itu bicara isunya adalah pemilihan langsung putaran kedua, pemilihan umum putaran kedua. Waktu itu ada dua gagasan. Pemilihan putaran kedua itu ada satu blok yang menghendaki tetap dipilih oleh rakyat, satu blok menghendaki agar dipilih oleh MPR. Lalu blok yang menghendaki dipilih langsung oleh rakyat ini mengatakan bahwa memilih putaran kedua yang dipilih oleh rakyat itu jauh legitim daripada putaran kedua dipilih oleh MPR. Apa kata Pak Afan Ghaffar? Oh, tidak begitu konsep legitimasi. Konsep legitimasi itu kalau Anda sudah sepakati, lalu Anda rumuskan itu menjadi pasal-pasal yang sah dalam hukum, legitim. Itu konsep legitimasi yang saya mengerti dari keterangan ilmuwan Pak Afan Ghaffar itu. Artinya baik Mas, ini saya awam nih mewakili masyarakat. Setelah nanti misalnya hasil pemilu 2024 delegitimasi, lalu kemudian dilegalkan. Nah, artinya setelah proses delegitimasi lalu dilegalkan ini Mas, ada proses kemudian lagi untuk tidak ada. Oh gitu, tidak seperti itu ya. Bukan seperti itu. Ini kan begini nih Mbak. Tanggal 20 Oktober nanti, 20 Oktober, tanggal 20 Maret nanti kan KPU akan menetapkan secara resmi gitu ya, hasil rekapitulasi dan diumumkan secara resmi siapa menang siapa kalah, gitu ya. Atas dasar itu akan mereka pergi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ada waktu 3 hari melakukan gugatan, permohonan. Ya, permohonan, gugatan, bahas putus. Ya. Setelah saya Mahkamah Konstitusi, Presiden terpilih sah. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak, Anda bilang apa? Sah secara hukum, legitim secara hukum. Titik, tidak ada yang lain. Oke, jadi ini proses yang berbeda. Berbeda. Proses yang berbeda. Berbeda. Nah, mungkin saja pada saat Mahkamah Konstitusi memutus itu angket, katakanlah kalau angketnya jadi gitu ya. Angketnya belum selesai. Lalu katakanlah nanti bulan 5 atau bulan 6 itu angket bilang, oh iya ada presiden begini.
tidak serta-merta demi hukum membatalkan penetapan no way. KPU. No way. Oh, bukan Kosong. seperti itu, bukan seperti itu ya Mas ya. Oke. Tapi bicara misalnya secara hukum ya udah. Tapi tadi kan yang saya sampaikan Mas. Itu kan urusan presiden. Oke, baik. Ini kan mungkin tadi Mas. Ya udah, kami tapi tetap ingin bahwa sebagian besar masyarakat sama seperti kami meyakini bahwa terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah hasil kecurangan. Itu yang mungkin mereka harapkan. Iya, tapi itu kan biasa, orang politik kan biasa begitu. Baik. Anda kan tahu sendiri, sampai dengan Pak Trump, Presiden Trump, Baik. itu selesai kan di Amerika Serikat itu masih sering semua dibicarakan itu, ini Pak Trump ini terpilih karena ada intervensi, ada permainan dari Rusia dan macam-macam gitu ya. Soalnya biasa aja itu, nggak usah terlalu dipikirin soal itu. Kalau saya gitu ya. Sama juga dulu kita 2014, 2019 itu kita juga mengkritik Pak Jokowi kok. Dan apakah dengan kritik-kritik itu lalu keabsahannya Pak Jokowi sebagai presiden yang ditetapkan secara hukum itu menjadi tidak sah? Tidak juga kan. Baik. Nah, begitu jadi sudahlah, mari kita terima ini sebagai sesuatu ya bunga-bunga demokrasi, bunga-bunga kedua dinamika gitu. Tapi bahwa, ya kembang-kembang yang membuat taman itu menjadi indah dan manis lah di depan mata gitu. Jadi artinya buat kita nih masyarakat menyaksikan saja dan drama-drama ini. Tapi artinya kita Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak dengan semua itu, Anda tidak memiliki pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Tanpa Anda tunduk dan patuh, Anda keluar dari sistem itu, Anda dimakan oleh sistem. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak, konsekuensi sistem. Konsekuensi kita hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan rules, bukan berdasarkan suka-suka. Oke, satu kalimat pendek Mas. Artinya selama ini Maret penetapan, lalu nanti Oktober, kita selama proses dan ada dinamika-dinamika ini, kita akan tetap sebagai masyarakat akan menyaksikan nanti presiden kita ke depan yang dilantik Oktober 2024 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Presiden Raka Buming Raka. konstitusional. Yes. Seperti itu Mas? Yes. Oke. Presiden konstitusional. Presiden konstitusional menyebutnya Mas. Anda suka atau tidak, senang atau tidak dengan semua luka dalam proses yang sudah kita dengar. Dalam prosesnya. Itu konsekuensi sistem. Baik. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak, tapi sebagai orang yang hidup berbangsa bernegara, Anda dihidup dan diikat dan dituntun dengan sistem, Anda mesti tunduk, taat dan mengikatkan diri, menundukkan diri pada sistem itu. Hanya itu cara kita untuk berbangsa dan bernegara secara sehat. Baik. Mas Margarito Kamis, pakar hukum tata negara, terima kasih sudah memberikan pencerahan dan insight kepada kita masyarakat. Terima kasih Mas, selamat sore. Selamat sore.